Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini suasananya cerah dan pagi hari ini kita akan melaksanakan apel yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kota Bekasi. Bapak Ibu guru semuanya alhamdulillah sudah berkumpul. Mari kita mulai dan kita ikuti apel tersebut. Terima kasih. Selamat mengikuti. Rabbi sodri wa yassirli amri wa uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 32 Ibu Yeti Nugraha, yang saya hormati para wakasek, baik wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana, wakasek humas, wakasek peserta didik, dan rekan-rekan guru yang tidak saya bisa sebut satu persatu, tidak menghormati hormat saya, takjil saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi menjelang siang ini kita masih banyak diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama di sini, yaitu dalam rangka pembinaan pegawai. Tak lupa pula salawat dan salamnya senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak usah tegang, tenang saja ya. Kita salam perkenalan, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya sebetulnya sering kesini, cuman kalau berjumpa dengan Bapak dan Ibu mungkin baru kali ini semuanya saya bisa berjumpa. Nama saya pendek, terkenal sejak zaman dulu, Yunus nama saya. Mungkin kalau untuk guru fisika di sini sudah mengenal saya karena dulu saya juga seorang guru. Saya lama mengajar di SMP 3 12 tahun. Jadi sejak tahun 2000 saya mutasi dari Pandeglang ke SMP 3. 2012 saya mutasi ke SMA 12 di Keranji. 2014 saya mutasi pula, yaitu ke struktural. Jadi mungkin saya adalah satu-satunya guru yang ada di Kota Bekasi yang langsung dari guru saya diangkat jadi kasih. Karena biasanya kalau kasih itu rata-rata dari kepala sekolah. Bahkan sekarang dari kepala sekolah pun tidak bisa langsung jadi eselon 4A, tetapi ke 4B dulu. Saya dari dulu gak tahu apa-apa, harus melaksanakan anggaran yang begitu besar. Kalau anggaran di sekolah paling 2 miliar, 1 miliar. Saya sampai 84 miliar harus mengelola kegiatan APBD itu. Tapi karena itu adalah sudah tugas, kita harus senantiasa belajar dan belajar. Alhamdulillah kalau kita yakin, ya kita bisa. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini ini adalah tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, bahwa pada hari kemarin dengan hari Rabu dan Kamis kita disebar ke SMP-SMP yang ada di Kota Bekasi. Kami kegiliran hari Kamis pembinaannya di SMP 32. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya lihat di absen ini jumlah guru dan TU ini apa guru doang yang hadir? Ada TU juga ya? Ini absen juga berarti guru dan TU ya? Itu jumlahnya ada 67 orang. Banyak banget ini, 67. Ya, ada 67 pegawai. PNS-nya ada 36. Ya. Kalau kita memang kewajiban pinjar sampai dari jam 7 sampai jam setengah 3,
apapun pekerjaannya kita kerjakan di sekolah, ya, gitu. Itu adalah tanggung jawab kita seperti itu. Jangan nanti, kecuali ya namanya manusia kan ada keperluan, tapi kan keperluan itu tidak setiap hari, ya, hanya hari-hari tertentu. Ketika kita ada keperluan, kan kita mempunyai pimpinan, ya, maka kita wajib harus izin, ya, terhadap pimpinan kita, supaya ketika ada apa-apa, ada permasalahan apa-apa, ya, itu pimpinan tahu. Jangan sampai nanti ada di kelas ada yang ribut, ya, ada yang berantem, gurunya kagak ada, ditanya gurunya kemana, ternyata enggak ada. Nah, itu yang jadi permasalahan, ya. Jangan nanti kita di lingkungan kita itu disebut PNS itu, wah, makan gaji buta, setiap hari ada di rumah, katanya gitu, ya. Ya, jangan sampai seperti itulah. Kemudian yang kedua, tadi kedisiplinan kehadiran. Yang kedua adalah kedisiplinan berpakaian, ya. Kedisiplinan berpakaian itu ada aturannya, ya, dari BKN. BKN diturunkan oleh BPKSDM, ya, dari BPKSDM lalu ke distrik, ya. Jadi di situ ada aturannya. Aturan yang sekarang itu, ya, kita tidak boleh menggunakan fakta integritas. Yang biasa kita ada jengkolnya tuh, ada pin, gak usah dipakai sekarang fakta integritas. Jadi kita cukup pakai apa? Korpri dan, nah, makanya kita apalagi kita sebagai gurunya, kita harus memberikan contoh kepada siswa-siswa kita. Jangan siswa kita diberi contoh, kitanya juga tidak sebagai contoh. Itu jangan seperti itu, ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang itu terkait TPP sudah cair belum? Sudah cair belum, ya? Sama, saya juga belum, ya. Jadi orang itu kadang-kadang kalau yang nggak ngerti kan kemana-mana pikirannya, wah ini ditilap, ini di sebagainya, gitu kan, ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang itu zamannya sudah zaman modern, segala sesuatu cepat, ya. Kenapa? Karena sekarang itu sosial media, dengan segala sesuatu akan ada di sosial media. Bapak dan Ibu, kenapa TTP itu belum cair, ya? Karena sekarang itu kita itu ketika mengusulkan TPP itu bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi harus ke Kemendagri, ya, harus ada usulan dari Kemendagri. Nah, nanti Kemendagri bagaimana, meng-ACC enggak? Kalau enggak nge-ACC ya enggak akan cair-cair kita TPP-nya, ya. Tapi alhamdulillah kemarin sih sudah di ACC oleh Kemendagri, ya. Mudah-mudahan nih mudah-mudahan sih jangan sampai April, ya, di Maret awal akhir kita sudah cair, ya, gitu. Tapi mudah-mudahan lah, toh walaupun kita nggak cair juga duitnya mah nggak akan hilang, jadi tabungan kita, ya, kita pakai aja yang ada, ya. Pakai aja yang ada, Bapak dan Ibu, gitu, ya. Nggak usah perlu cemas lah, insya Allah nggak akan kemana-mana, Bang. Termasuk kepala sekolah juga dalam laporan sekarang bos reguler kan beda dengan dulu, ya. Sekarang mah harus langsung online laporannya, gitu, ya. Nah, itu udah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah kami tahun 2021 kemarin sudah melaksanakan di sini kegiatan saya. Jadi saya lihat kegiatan saya ini sudah selesai apa belum, gitu, ya. Karena yang saya kerjakan itu sekota Bekasi, mulai dari Janti Sampurna ya sampai ke timur ke sini. Jadi banyak sekali yang harus saya lihat, gitu. Tapi alhamdulillah di sini sudah selesai semua pembangunannya, tinggal dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi
Tadi kita tahu bahwa hari ini kita masih ada pandemi, ya. Bapak dan Ibu senantiasa memberikan arahan kepada anak-anak agar selalu menjaga kesehatannya. Di antaranya yaitu harus selalu pakai masker. Walaupun saya di sini nggak pakai masker karena saya sudah jaga jarak jauh. Ya. Kemudian yang kedua harus ada cuci tangan. Di sini ada cuci tangan enggak? Ada ya. Jadi harus cuci tangan. Walaupun enggak pakai hand sanitizer, tapi harus selalu pakai cuci tangan. Ya. Kemudian disarankan di rumah harus sarapan dulu. Pas saya pagi-pagi ke sini saya mengontrol tadinya. Wah, begitu dengar saya ada surat pengajian. Jadi setiap pagi-pagi saya ada surat, ada pengajian dulu. Itu sangat bagus sekali. Pembangunan karakter, ya. Jadi memang pembangunan karakter itu ya harus dengan agama orang. Karena kalau orang ngerti agama, pasti akan ngerti tata sopan santun. Ya, sopan santun itu akan dia pelihara. Tapi kalau nggak ngerti agama, ya kagak ngehargai ke kita juga, ya kadang-kadang begitu. Jadi itulah Bapak dan Ibu untuk pembinaan hari ini. Jadi saya tekankan lagi, ya, satu yaitu terkait dengan absen. Ketika kita sudah absen, jangan lagi kita pulang, ya, tapi kerjakanlah semua pekerjaan yang ada di sekolah. Ada ulangan, kerjakan di sana sekalian, ya. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan TPP mungkin mudah-mudahan bulan inilah, ya, terakhir bulan ini, jangan sampai bulan April itu cair. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya balik kanan, bubar, jalan. Foto bersama. Oke, yuk.